Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Teman-teman, podcast Teman Ngopi kali ini Gus Durian TV berkolaborasi dengan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama LKKNU DIY untuk memperingati Hari Keluarga Nasional yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 29 Juni. Dan saya Asila Hesti tidak sendiri, sudah ada narasumber kita, Mas Nur Hashim, kalau kami biasa memanggil beliau Mas Boim ya. Mas Boim ini adalah dosen di FISIP UIN Wali Songo dan juga salah satu founder dari Aliansi Laki-Laki Baru. Aliansi Laki-Laki Baru ini merupakan sebuah jaringan laki-laki yang peduli dengan keadilan gender di Indonesia. Dan ini merupakan isu yang marak akhir-akhir ini dibicarain Mas Boim, ya, terkait tentang fatherless ya. Betul, ya. Katanya sih Indonesia itu menjadi negara ketiga terbesar untuk kekurangan peran ayah dalam pengasuhan anak. Nah, karena ini Mas Boim juga dari Aliansi Laki-Laki Baru, sebenarnya gimana sih Aliansi Laki-Laki Baru itu memandang fenomena fatherless ini di Indonesia? Ya, saya kira ini fenomena yang lumrah terjadi ya di dalam konteks masyarakat yang patriarkal. Ya, jadi konsekuensi dari norma sosial yang meletakkan tanggung jawab pengasuhan itu pada ibu, gitu ya. Jadi saya sering menyebutnya adalah ketidakhadiran ayah. Ya, jadi kemudian dalam pemberitaan terakhir disebut sebagai soal fatherless gitu ya. Dulu saya menyebutnya sebagai soal ayah tidak hadir di dalam kehidupan anak, begitu ya. Karena memang normanya kan soal pengasuhan anak itu bagian dari soal kerja-kerja perawatan kehidupan dan itu menjadi peran dan tanggung jawabnya perempuan. Ada dikotominya ya? Iya, betul. Jadi ya, laki-laki menjadi pengasuhan anak bukan menjadi wilayahnya laki-laki lah, kira-kira gitu. Dan ini sama soal ayah itu direduksi hanya soal pemenuhan kebutuhan material anak. Gitu ya. Jadi akhirnya ayah-ayah juga memaknai peran dirinya itu pada aspek itu. Jadi kalau sudah ngasih sang udah selesai. Gitu. Padahal tidak tumbuh kembang anak itu tidak berhenti pada soal pemenuhan kebutuhan fisik dan material, tapi ya kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti kebutuhan emosional gitu, kebutuhan spiritual, kebutuhan sosial itu juga menjadi kebutuhan, menjadi bagian penting bagi proses-proses tumbuh kembang anak. Sama selain direduksi pada ayah itu pada pemenuhan kebutuhan material anak, ayah itu juga sering juga justru diposisikan sebagai satpam. Jadi gimana tuh, Mas? Jadi kalau misalnya kan sering itu kita dengar jangan nakal, nanti tak bilangin ayah lo gitu. Jadi saya ingat waktu di Afrika Selatan itu ada workshop tentang male engagement gitu, ada satu fasilitator yang bercerita sedang memfasilitasi anak-anak untuk menggambar tentang ayah. Dan apa yang keluar? Ada orang dengan mulut yang lebar, ada yang bawa pentungan, ada yang menghukum. Jadi ingatan anak tentang ayah itu berkaitan dengan hal tadi itu. Ya, dalam konteks pengasuhan yang sudah dikritik tuh biasanya soal corporeal punishment. Jadi penghukuman dengan dalih untuk pendisiplinan itu pun juga sudah mulai harus ditinggalkan. Jadi itu yang saya kira karena ada norma soal pengasuhan itu bukan wilayahnya laki-laki, maka laki-laki mereduksi ayah, posisi mereka sebagai ayah semata-mata pada pemenuhan kebutuhan material dan juga sebagai tadi itu satpam tadi ya, sebagai polisi, sebagai yang menghukum. Maka kalau ada pemberitaan tentang soal fatherless di anak-anak di Indonesia itu ya konsekuensinya begitu jadinya gitu ya. Tapi menarik sih Mas, maksudnya dari kembali ke Aliansi Laki-Laki Baru ya, berarti ada yang ingin diubah dari kebiasaan laki-laki lama kayak gitu kan ya, karena laki-laki baru dan
padanan katanya atau timbal baliknya kan ingin mengubah laki-laki lama kayak gitu. Emang laki-laki lama nih fatherless atau kayak gimana, Mas? Jadi ini apa, soal baru dan lama itu tidak berhubungan dengan soal kapan laki-laki dilahirkan ya. Itu soal nilai-nilai ya, soal nilai-nilai. Jadi sebenarnya banyak laki-laki yang di dalam masyarakat kita yang mungkin misalnya usianya di atas saya misalnya, tetapi mereka sebenarnya memiliki tadi itu praktek-praktek yang lebih memiliki perhatian pada anak misalnya. Cuma mereka itu tidak diberi nilai, jadi dia di-devaluing, ya, jadi dia direndahkan. Jadi ada banyak juga laki-laki yang memiliki kedekatan dengan anaknya, dia juga terlibat aktif di dalam mengasuh anak, tetapi di dalam masyarakat kita itu dia direndahkan, tidak diberi nilai ya. Nah, aliansi laki-laki baru itu sebenarnya memberi nilai yang kayak gitu-gitu, yang laki-laki yang memiliki pilihan-pilihan berbeda dari yang mainstream. Gitu. Jadi itu soal nilai. Maka mereka yang laki-laki yang terlahir belakangan itu belum tentu memiliki nilai-nilai tentang tadi kepedulian kepada anak, aktif terlibat di dalam pengasuhan dan terlibat di dalam kerja-kerja perawatan kehidupan di dalam rumah, itu belum tentu juga. Jadi soal laki-laki baru atau laki-laki lama tidak berhubungan dengan soal kapan mereka dilahirkan. Tapi bahwa iya, kami memang sebenarnya tuh kita tuh hadir untuk saling mendukung pada laki-laki yang berkeyakinan pada nilai-nilai tentang soal kesetaraan, soal keterlibatan secara bersama dengan perempuan untuk tadi yang kerja-kerja perawatan kehidupan seperti itu. Jadi kita ingin saling mendukung sebenarnya. Jadi membuat kelompok kecil yang kita yang laki-laki punya keyakinan akan nilai-nilai itu bertemu untuk saling support dan mengawasi satu sama lain. Dalam hal misalnya perilaku kita misalnya bertentangan dengan nilai yang kita yakini. Sebenarnya sih itu. Jadi bermulanya dari begitu. Jadi kita saling support, saling ini untuk tadi membangun komunitas laki-laki dalam kerangka untuk mempromosikan nilai-nilai baru yang berbeda dengan mainstream. Karena ya kita berkeyakinan nilai-nilai maskulinitas tradisional itu membawa konsekuensi negatif. Pada perempuan, pada anak, sekarang sudah mulai jelas ya, dengan munculnya riset tentang fatherless itu. Lalu sebenarnya juga berdampak negatif pada laki-laki sendiri. Bagi laki-laki pun juga memiliki dampak negatif. Nah, termasuk konsekuensinya diantaranya adalah laki-laki itu memiliki hubungan-hubungan yang dangkal dengan anak-anak mereka. Jadi berjarak gitu ya. Jadi tidak dekat, tidak intim gitu. Nah, sebenarnya laki-laki juga ada kalanya pada saat mereka ingin sekali dekat dengan anak, tetapi karena tadi itu mereka kemudian berjarak. Suatu kali saya pernah workshop, saya tanya nih kepada bapak-bapak nih, laki-laki semua, siapa di antara di ruangan ini yang dipanggil pertama kali ketika anak itu misalnya sedang sehat, tidak sehat dan segala macam. Rata-rata mereka bukanlah orang pertama yang dipanggil. Biasanya yang dipanggil. ibu. Iya. Jadi sebenarnya ada kalanya ada ayah-ayah yang ingin sekali dipanggil namanya dan dia sudah siap untuk dipanggil, tapi anak-anaknya tetap memanggil ibunya daripada memanggil mereka gitu. Itu bagi saya juga menyedihkan loh sebenarnya ya. Jadi mereka memiliki hubungan-hubungan yang dangkal dengan anak-anak. Artinya itu konsekuensi negatif juga bagi. Nah, aliansi laki-laki baru itu ingin mempromosikan konsep-konsep maskulinitas baru yang dia lebih manusiawi gitu. Dan itu bentuk promosinya seperti apa, Mas? Misalkan workshop. Nah, ini kan karena voluntary ya, jadi jaringan volunteer dan kita menggunakan platform tak berbayar. Sebagian besar adalah sosial media. Ada beberapa workshop yang biasanya kita selenggarakan bekerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan yang memang kami menempatkan diri aliansi laki-laki baru itu menjadi bagian dari gerakan-gerakan
perempuan, gerakan-gerakan untuk kesetaraan dan keadilan gender bukan sebagai gerakan yang terpisah gitu. Jadi sebagian besar di sosial media dan di website, karena sederhananya dulu itu kita ingin tadi selain membuat kelompok yang support satu sama lain, juga meng-create atau menciptakan ruang bagi laki-laki untuk merefleksikan secara aman pengalaman-pengalaman mereka sebagai laki-laki gitu. Jadi termasuk mengkritisinya, lalu berpikir tentang adakah jalan alternatif untuk menjadi laki-laki. Ya, gitu, dan kira-kira. membernya laki-laki semua berarti sebenarnya awal-awal itu karena kami merasa bagian dari gerakan feminis, kita gerakan perempuan, kita sering menyebutnya kita ini lahir dari rahim gerakan perempuan, jadi inisiator atau pendirinya ada beberapa teman-teman gerak aktivis perempuan gitu. Ya. Menarik sih Mas tadi terkait tentang kita membicarakan fatherless. Ya. Fatherless itu kan mungkin dulu itu karena fenomena ketidakhadiran ayah, bisa jadi karena dia meninggal atau bercerai, jadi ada single mother kayak gitu. Betul. Tapi kok sekarang malah merembet ke arah ini ya, domestifikasi kayak tadi Mas Boim sudah bilang, ada dikotomi antara yaudah kalau laki-laki ya dia bekerja aja, ayah bekerja aja kayak gitu. Berarti sangat dipengaruhi dengan budaya patriarki ya Mas? Betul, iya. Jadi selain itu juga soal ini ya, soal konsep pengasuh. Ya. Jadi caregiver atau pengasuh itu di dalam kultur kita ya tadi ibu dan ibu kandung gitu. Padahal keluarga di Indonesia itu kan beragam. Sama kemudian konsep ayah itu dibatasi pada ayah biologis gitu. Padahal ada keluarga-keluarga yang single mom gitu ya, yang tidak ada figur ayah physically ya. Jadi kan seringkali pertanyaannya kan, lalu bagaimana dengan anak-anak yang lahirnya dengan single mom gitu. Ini yang kemudian ada kebutuhan untuk satu memperluas konsep pengasuhan dan juga mendefinisikan ulang tentang pengasuh. Pengasuh tidak harus dibatasi pada ibu atau perempuan, tetapi pengasuh itu adalah semua orang dewasa di sekitar anak gitu. Wah, kemudian dalam hal single mom, dia punya om, dia punya pakde, dia punya kakek yang dia bisa berperan sebagai tadi itu sebagai ayah. Ayah dalam artian bukan dibatasi pada ayah-ayah biologis itu. Cuma memang kemudian perdebatannya juga jauh lagi. Lalu bagaimana kalau kemudian hanya single mom yang kebetulan nggak ada tadi support system yang ada om, pakde, kakek dan segala macam. Nah itu soal bagaimana single mom itu dia bisa menghadirkan figur-figur ayah di dalam diri single mom itu, yang terkait kan fatherless diantaranya konsekuensinya adalah soal ketika anak-anak itu misalnya beresiko misalnya tidak dapat mengambil keputusan, tidak memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan beberapa konsekuensi negatif lainnya pada tumbuh kembang anak karena ketiadaan ayah gitu ya. Nah ini bagaimana figur ibu juga bisa hadir untuk bisa menghadirkan kualitas-kualitas itu gitu. Jadi saya kira ada kebutuhan itu. Lalu juga soal kehadiran ayah ini juga penting, tidak hanya untuk anak laki-laki tapi juga anak-anak perempuan. Kenapa? Karena anak-anak perempuan ada kalanya mereka membutuhkan ini ya, misalnya sikap-sikap ketegasan, keberanian. Jadi dia tidak akan pernah hanya berhenti pada anak-anak laki-laki, tapi lewat hubungan ayah dan anak laki-laki ya, itu kalau di dalam salah satu proses pelestarian nilai maskulinitas itu melalui father-son relationship. Tapi itu tidak berarti ayah hanya penting bagi anak laki-laki, juga bagi anak-anak perempuan. Jadi bagi saya penting untuk tadi mendefinisikan ulang tentang caregiver atau pengasuh, lalu kemudian lebih lanjut lagi tentang soal ayah. Ayah tidak dibatasi pada ayah biologis, tapi bisa laki-laki dewasa, entah itu pakde, entah itu om, entah itu kakek yang hidup di sekitaran anak begitu. Sehingga kemudian single mom,
tetap figur-figur ayah tetap hadir gitu pada anak-anak dengan single mother gitu. Tapi tadi menarik sih yang Mas Boim sampaikan ya, bahwa kalau single mom itu bisa menghadirkan peran ayah di dalam dirinya kayak gitu. Ya. Yang membuat aku penasaran adalah sebenarnya gimana sih peran ibu dan peran ayah terbagi dalam sebuah pengasuhan anak itu? Ya, itu sih yang soalnya persoalan yang sama kan muncul pada anak-anak yang dengan single father gitu kan, dengan ayah tunggal gitu yang tidak punya. Selalu pertanyaannya bagaimana kemudian ayah ini bisa menghadirkan misalnya kualitas-kualitas atau karakter-karakter yang berkaitan dengan soal kelembutan. Lalu kemudian bagaimana ibu single mother itu bisa menghadirkan karakter-karakter tanggung jawab, keberanian, karena anak membutuhkan kualitas itu semua. Nah, bagi saya itu karena semua anak itu punya potensi dengan segala karakter yang mereka miliki, baik yang berhubungan dengan soal femininitas dan maskulinitas, maka orang tua entah itu single mother atau single father itu di dalam proses pengasuhan menjadi penting untuk bisa anak-anak itu tumbuh dengan karakter-karakter androgin itu. Karena dalam konteks sekarang itu anak-anak dengan karakter androgin itu penting. Karena anak laki-laki tidak akan selamanya untuk kemudian bisa menggantungkan soal perawatan dirinya pada orang lain, pada ibunya. Apalagi ada kalanya dia harus mengandalkan pada dirinya sendiri, sehingga kemudian mereka harus punya skill-skill berkaitan dengan soal perawatan kehidupan untuk dirinya sendiri. Anak perempuan juga begitu. Anak perempuan dia tidak melulu memerlukan kualitas-kualitas yang berkaitan dengan soal kelembutan, perawatan kehidupan, tapi ada kalanya dia akan berhadapan dengan situasi yang menuntut dia untuk berani, untuk berani mengambil risiko, kemudian bertanggung jawab, menjadi pemimpin. Ya. Jadi kualitas feminin dan kualitas maskulin dibutuhkan oleh laki-laki atau laki-laki dan anak perempuan untuk menghadapi situasi yang sekarang kan perubahan begitu cepat ya. Jadi bagi saya single mom, single father di dalam proses pengasuhan anak itu adalah memfasilitasi anak untuk bisa mengembangkan seluruh potensi maksimal yang ada pada dirinya. Termasuk tadi itu kualitas feminin, kualitas maskulin yang saya kira itu membuat anak-anak kita menjadi lebih manusiawi ya, karena dia tidak, kalau laki-laki tidak diletakkan di dalam man box gitu, yang kemudian anak perempuan juga diletakkan di dalam women's box gitu ya. Jadi yang kemudian mereka tidak bisa memiliki kualitas-kualitas di luar kotaknya. Itu bagi saya ke depan itu anak laki-laki dan anak perempuan membutuhkan semua kualitas yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup lah, kira-kira. Menurut saya sih begitu. Berarti kalau tadi terkait tentang single father tadi tidak ada kehadiran ibu, berarti ada juga istilah motherless ya Mas ya? Bisa jadi ya. Fatherless ya. Tapi karena kultur kita pengasuhan itu pada anak perempuan, kasus fatherless-nya lebih dominan. Ya. Lalu ada nggak sih Mas faktor-faktor ekonomi yang membuat bahwa ini ada dikotomi nih, kalau laki-laki ya ayah ya udah bekerja aja kayak gitu. Dalam keluarga yang mungkin perekonomiannya kurang, apakah itu juga berpengaruh? Saya kira saya sering menyebut ini ya ilustrasi tetap tentang ayah keluar rumah, lalu istrinya membetulkan dasi, menyiapkan tas, lalu kemudian dada-dada itu hanya ada di iklan teh. Jadi di dalam kenyataannya nggak begitu ya. Banyak orang yang bahkan tidak sempat pamitan sama pasangannya karena harus bekerja malam hari. Gitu. Yeah. Jadi menurut saya kalau fatherless itu apakah ada kaitannya dengan soal ekonomi? Saya ya mungkin, tetapi faktor terbesarnya soal culture ya. Tadi nilai tentang soal ayah dan pengasuhan itu yang paling dominan, karena ayah-ayah di kelas-kelas menengah ada
tren juga tentang pentingnya mereka terlibat di dalam proses tumbuh kembang anak, lalu kemudian di kelas ekonomi yang bawah justru tidak misalnya gitu ya. Jadi itu semata-mata karena soal nilai-nilai tentang soal pengasuhan. Jadi misalnya pembagian yang misalnya keluarga dengan misalnya peran-peran ayah yang pure untuk mendapatkan atau menjadi pencari nafkah itu tidak selalu juga mereka tidak punya keterlibatan pada pengasuhan anak. Begitu juga misalnya di mereka yang bisa bekerja berbagi dengan istrinya di dalam ekonomi yang menengah ke bawah misalnya karena tidak punya pekerjaan tetap ya. Tapi juga tidak selalu mereka yang punya waktu luang untuk bisa terlibat dalam pengasuhan anak. Termasuk ini ada kan di Jawa Tengah itu di beberapa kawasan industri itu yang ayahnya suaminya itu kerjanya adalah ternak teri antar anak antar istri, tetapi karena istrinya pada buru-buru pabrik, tetapi dia tidak selalu ambil alih peran-peran terkait dengan pengasuhan anak. Anaknya dititipin ke simbahnya. Jadi itu juga tidak berpengaruh pada misalnya ekonomi kelas bawah kemudian yang dia lebih fleksibel gitu tuh kemudian terlibat itu enggak juga gitu. Jadi faktor nilai tentang anak, tentang ayah, tentang ibu ya, tentang soal pengasuhan itu lebih dominan gitu. Tapi karena mungkin ini ya Mas, kalau aku ngerasa tuh bahwa culture tentang ibu yang mengasuh anak lalu juga ayah yang bekerja itu sudah tertanam kuat kayak gitu. Jadinya kadang itu kalau kalau ibu tuh kadang merasa bersalah kalau ternyata bapaknya yang lebih banyak kayak gitu, ya nggak sih Mas? Iya, dia kemudian merasa bersalah sekali ya. Ya, jadi saya kalau ada dalam pertemuan-pertemuan workshop tuh suka ada survei gitu ya. Surveinya begini, seberapa sering Anda merasa bersalah ketika Anda keluar rumah sementara urusan rumah tangga belum beres? Yang paling sering merasa bersalah perempuan. Kalau laki-laki nggak pernah merasa bersalah. Gitu. Ini kayak tadi itu, kalau perempuan itu kemudian tiba-tiba anaknya lebih dekat dengan ayahnya, kemudian dia merasa berdosa begitu ya. Jadi ada tidak sedikit yang kemudian blaming diri, menyalahkan dirinya sendiri gitu ya. Itu saya sering yang menyebutnya yang sering yang menginternalisasi nilai-nilai patriarkal itu terkait dengan soal nilai tentang pengasuhan dan peran-peran perawatan kehidupan itu nggak hanya laki-laki. Perempuan juga menginternalisasi nilai itu. Jadi saya sering bilang juga, kalau ada suami yang sudah mau berbagi peran terkait dengan peran-peran domestik dan pengasuhan, biasanya musuh pertamanya adalah ibu mertuanya atau ibunya sendiri. Ya, jadi misalnya, nah itu yang saya sebut baik laki-laki maupun perempuan mereka menginternalisasi nilai-nilai patriarki atau sering disebut dengan internalized sexism, menginternalisasi seksisme di dalam diri kita. Maka kalau penyadaran soal tentang pentingnya ayah itu terlibat di dalam pengasuhan anak itu nggak hanya merubah kesadaran laki-laki, tapi kesadaran para perempuan pasangan untuk bagaimana mereka bisa suportif untuk mendorong suaminya terlibat di dalam pengasuhan jadi penting. Misalnya ketika suaminya belajar betulin popok atau mulai menimang, kalau dia tidak tepat menurut pandangan dia itu disupport, tidak dinyinyirin. Nggak usah, kalau nggak bisa gendong, nggak usah sekalian gendong misalnya. Biar saya aja gendong gitu. Kamu kerja aja, nggak gitu juga misalnya. Tapi oke, gendongnya begini, gini yang benar biar misalnya anak ini misalnya tidak cedera karena misalnya baby masih rentan gitu-gitu, gimana cara memandikan dan segala macam gitu. Jadi karena laki-laki itu tidak terlibat di antaranya selain nilai adalah karena mereka nggak diajarin dan karena mereka juga tidak disupport untuk terlibat di dalam pengasuhan anak. Karena mereka juga tidak diberitahu bahwa kehadiran mereka itu penting. Termasuk mereka juga tidak diberitahu bahwa ada namanya tahap
tumbuh kembang anak, dan setiap tahapan tumbuh kembang anak itu anak membutuhkan proses-proses pengasuhan yang untuk bisa membantu dia tumbuh maksimal sebagai manusia. Dari kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak, nggak hanya ibu dan juga tidak hanya ayah juga begitu, tapi mereka bersama-sama mengasuh. Tadi itu aku jadi ingat waktu Mas Boim bilang ya laki-laki kalau misalkan bisa gantiin popok ya gantiin popok kayak itu. Ada salah satu cerita sih Mas. Dan aku kira sebenarnya peran pengasuhan anak itu sudah, peran ayah untuk mengasuh anak itu sudah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita ya. Misalkan kayak banyak sekali cerita-cerita tentang parenting Gus Dur kayak gitu. Iya, parenting Gus Dur misalkan ketika anak-anaknya, putri-putrinya masih kecil seperti itu dan tengah malam itu menangis, beliau yang yang memberikan ke Ibu Sinta Nuriyah untuk diberikan ASI kayak gitu. Lalu setelah mereka kenyang, putri-putrinya kenyang, ya Gus Dur yang meninabubukkan hingga tertidur kayak gitu. Kalau menurut Mas Boim sendiri gimana sih? Saya lihat Gus Dur itu menarik sekali ya. Sama satu hal yang menarik adalah bagaimana cara Gus Dur membesarkan anak-anak perempuan mereka. Yang kebetulan anak saya juga perempuan semua. Ya. Jadi saya lihat Gus Dur itu dalam pola asuhnya, ini dalam pembacaan saya ya, karena saya tidak misalnya dekat dengan Gus Dur ya, jadi saya lihat dari jauh sebagai salah satu pengagumnya. Itu adalah saya lihat bahwa dia mengasuh anak-anaknya, anak-anak perempuannya untuk tidak menggantungkan diri pada orang lain, tapi dia menggantungkan diri pada dirinya sendiri. Dan itu saya, karena dua anak saya perempuan, yang saya bilang kepada dua anak perempuan saya adalah, kalian berdua dari sekarang harus bisa menggantungkan diri pada dirimu sendiri. Maka misalnya soal mobilitas, soal mereka menginginkan apa yang dia inginkan, saya sering menyebut bahwa orang tua itu adalah mendampingi anak untuk menemukan takdirnya sendiri misalnya. Dan itu bagi saya, dan selain itu juga mendampingi anak untuk bisa bertahan hidup. Maka bagi saya yang paling, waktu itu pernah ada yang mewawancara saya, Mas Boim, apa yang membuat Mas Boim bahagia pada anak-anaknya? Saya bilang, saya merasa begitu bahagia ketika anak saya itu bisa bikin cinnamon roll, kemudian green roll, dan dia berjualan. Saya bilang begini, kenapa itu yang membuat saya bahagia? Karena berarti dia punya kecakapan untuk bisa bertahan hidup. Dan saya bilang pada anak saya, skillmu ini harus, kecakapanmu ini harus Anda pelihara, karena itu akan menjadi salah satu skill yang mungkin bisa membantumu untuk hidup. Bagi saya itu penting banget ya sebagai ayah untuk memastikan dia memiliki kecakapan untuk bisa bertahan hidup itu ya. Jadi soal pendidikan dan yang lain itu adalah sarana ya, tapi soal bagaimana dia bisa bertahan hidup bagi saya itu penting sekali. Nah, itu saya kira Gus Dur begitu ya. Jadi kita lihatlah semuanya. Mereka adalah mulai Mbak Alisa sampai Mbak yang paling bungsu itu misalnya. Mbak Nay itu, mereka adalah orang-orang yang tidak menggantungkan dirinya pada orang lain, tapi dia menggantungkan dirinya sendiri. Dan itu peran ayah ibunya saya kira sangat luar biasa ya. Dan mereka juga, saya kalau sering dengan Mbak Alisa ya, bagaimana kebesaran Mbak Alisa tidak bergantung pada Gus Dur, tapi pada dirinya sendiri. Bagi saya itu adalah, itulah hasil ya, hasil soal pola asuh dari orang tuanya. Dan ada Gus Dur dan Bu Sinta di situ. Ya. Tapi karena kalau untuk peran ayah ya, kan Mas Boim juga sebagai ayah ya, dengan betul, ya. Berapa putri Mas? Dua putri. Kalau praktek sehari-harinya Mas Boim itu kayak gimana sih Mas membesarkan anak-anak? Ya, saya termasuk orang yang tidak pernah ya misalnya memilih sekolah. Mereka maunya kemana begitu. Jurusan juga saya tidak pernah ini. Yang ada adalah apa yang selalu bertanya apa yang mereka inginkan tentang sekolah, tentang ini dan seterusnya. Dan sayangnya saya tidak punya anak laki-laki ya. Soal bagaimana misalnya tadi yang tidak menggantungkan pada orang lain dan dia harus melayani dirinya sendiri.
Di antaranya saya kalau bayangkan gini, kalau anak laki-laki itu kan saya sering ditanya tuh sama laki-laki di dalam beberapa kesempatan untuk bagaimana cara sederhana untuk agar kita itu bisa menerapkan prinsip atau nilai-nilai tentang kesetaraan. Saya bilang begini, mulailah dengan Anda mencuci piring kotor Anda sendiri sampai Anda merasa bersalah kalau Anda tidak mencuci piring kotor Anda sendiri. Ya. Maka kemudian anak-anak juga begitulah. Jadi kalau Anda makan, ya Anda mencuci piring dan gelas kotor Anda gitu. Yang kayak gitu, mau laki-laki mau perempuan. Lalu tadi yang soal tentang tidak menggantungkan diri pada orang lain. Saya sangat concern tentang soal mobilitas. Ya. Maka anak-anak saya, kamu harus mobile. Maka kamu misalnya harus bisa mengendarai kendaraan. Karena itu di antara yang membuat dia bisa mobile, bisa mengakses. Maka dan saya termasuk memberikan kepercayaan kepada mereka ya. Misalkan anak saya yang terakhir misalnya riset tentang kuliner malam sampai malam, saya percaya aja sama dia. Ya. Misalnya dia anak antropologi dan dia riset tentang kuliner malam dan dia kadang-kadang pulang pagi gitu untuk risetnya. Dan saya percaya aja. Dan saya menahan diri untuk tidak mengantar dia melakukan riset. Karena itu bagian dari tadi agar dia tidak bergantung pada orang lain, tapi bergantung pada dirinya sendiri. Gitu. Dalam hal ini ya, kemandirian. Iya, betul. Ya. Tadi banyak sekali sih poin-poin yang sudah dibahas dan menurut saya menarik ya, terutama terkait tentang memperluas konsep pengasuhan itu tidak hanya tanggung jawab ibu. Betul, kayak gitu. Betul. Dan bahkan itu pun juga bisa bisa berlaku juga untuk yang single mom kayak gitu. Ya. Karena peran ayah itu bisa ada dalam diri ibu ataupun juga bisa digantikan oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, betul. Ya. Mungkin terakhir Mas, ada nggak sih Mas closing statement terkait tentang fenomena fatherless? Ya, saya kira yang berkepentingan terkait dengan kehadiran ayah itu tidak hanya anak, tapi kepentingan laki-laki itu sendiri. Ya. Jadi kehadiran ayah tidak hanya penting untuk anak, tadi untuk tumbuh kembang dia, untuk bagaimana mereka memiliki kualitas yang diperlukan untuk dia ke depan sebagai manusia untuk bisa bertahan hidup, tapi kedekatan anak itu adalah kepentingan dan kebutuhan laki-laki. Ya. Laki-laki tidak usah misalnya merasa gengsi ya untuk kemudian dekat dengan anak. Laki-laki bahkan bahwa mereka itu butuh dekat dengan anak. Jadi ekspresikan itu kebutuhan untuk dekat dengan anak, dengan kemudian norma maskulinitas menghalangi Anda sebagai laki-laki untuk bisa dekat dengan anak. Saya kira itu pernyataan saya sih. Baik, terima kasih Mas Boim Sama-sama, sudah mau ngobrol ya di podcast Teman Ngopi kali ini, kerjasama antara Gus Durian TV dan juga LKKN UDIY. Baik teman-teman, terima kasih dan jangan lupa untuk saksikan serial Teman Ngopi di episode selanjutnya. Gus Dur sudah meneladangkan, saatnya kita untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.